Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Cendikia dengan NIM 210104016. Izin mempresentasikan tugas fonologi yang berjudul Analisis bunyi bahasa dan pembeda makna pada artikel cerita formal dan cerita rakyat. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa adalah suatu bunyi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan saling menyampaikan informasi. Dalam fonologi, bunyi bahasa diteliti sebagai fonem. Secara umum, bunyi-bunyi dapat diklasifikasi atas vokal, konsonan, dan semivokal. Sedangkan secara etimologi, bahasa berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan fogi yang berarti ilmu. Selain itu, bunyi bahasa juga dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi-bunyi yang tidak membedakan makna yang disebut dengan fon dan dikenal dengan sebutan fonetik, dan bunyi-bunyi yang membedakan makna dengan disebut dengan fonem atau fonemik. Pembentukan makna bahasa dalam satu artikel cerita seringkali dipengaruhi oleh bahasa dan penulisan sehingga menciptakan beberapa variasi bunyi yang berbeda. Perbedaan tersebut yang menjadi alasan terciptanya bahasa yang unik dan berciri khas seperti makna bahasa cerita formal dan cerita rakyat. Bab 1 Pendahuluan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa cerita formal dan cerita rakyat? Yang kedua, bagaimana perbedaan bunyi bahasa dan makna pada artikel cerita formal dan cerita rakyat? Bab 1 Pendahuluan. C. Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menganalisis perbedaan bunyi bahasa dan makna pada artikel cerita formal dan cerita rakyat. Yang kedua, untuk mendeskripsikan mengenai cerita formal dan cerita rakyat. Bab 1 Pendahuluan. D. Manfaat penulisan. Agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan serta untuk berbagi pengetahuan dan wawasan kepada pembaca khususnya dalam lingkup pembahasaan, terutama dalam bentuk perbentukan bunyi bahasa berdasarkan perspektif fonologi dan fonemik. Bab 2 Pembahasan. 1. Cerita formal. Pengertian cerita formal dan cerita rakyat. Cerita formal adalah cerita yang menceritakan kehidupan sehari-hari dengan alur yang rapi seperti sinetron dan film bioskop. Jika menurut Wikipedia, cerita rakyat didefinisikan sebagai cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan, serta cerita yang menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur. Bab 2 Pendahuluan. Yang A. Cerita formal. Merangkai huruf menjadi kalimat menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, pemilihan kata dan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa baku. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan biasanya merupakan cerita tentang kisah kehidupan si tokoh. Bab 2 Pembahasan. Yang B. Cerita rakyat. Yang pertama, pengguna ragam bahasa dan non baku. Yang kedua, bersifat tradisional. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai dan norma. Yang keempat, bersifat imajinatif. Bab 2 Pembahasan. 2. Perbedaan bunyi bahasa dan makna pada artikel cerita formal dan cerita rakyat. Menurut Suhartina, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan dalam berkomunikasi. Seseorang bisa menyampaikan ide dan gagasannya baik secara lisan maupun lisan dengan bahasa. Bahasa memiliki ragam atau variasi. Penggunaan bahasa dalam cerita formal dan cerita rakyat yang menjadi pembeda bunyi bahasa dan makna dalam suatu artikel. Karena dalam penyampaian cerita, penggunaan bahasa dapat mempengaruhi arti suatu cerita yang disuguhkan. Bab 2 Pembahasan. Seperti contoh link di bawah ini. Cerita formal dengan link yang ada di bawah yang kedua, dan cerita rakyat dengan link yang ada di bawah. Yang bab ketiga Penutup. Yang A. Simpulan. Menurut penulisan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa
penggunaan bahasa, serta perbedaan alur cerita yang dipengaruhi makna dan bunyi bahasa suatu artikel dalam cerita formal dan cerita rakyat. Bab ketiga, penutup. B. Saran. Menurut analisis pembahasan, diharapkan dengan membaca lebih banyak cerita dengan ragam bahasa yang berbeda dapat menjadi pengetahuan baru untuk para pembaca dari sudut pandang yang berbeda, serta diharapkan untuk dapat dijadikan acuan serta perbedaan di antara objek yang dianalisis satu dengan yang lainnya, seperti perbandingan bunyi bahasa dan artikel, cerita formal, dan cerita rakyat. Bab ketiga, penutup. Daftar pusaka. Berikut adalah daftar pusaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.